Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal ibadah rahimakumullah. Sebagai khatib pada Jumat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, dan takwa di dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga tidak wafat kita melainkan dalam keadaan bertakwa. Ayuhal ibadah rahimakumullah, ketahuilah hidupnya kita di dunia ini hanyalah sementara, bukan selamanya. Dunia bukan tempat kita tinggal, akan tapi dunia adalah tempat kita meninggal. Sebagaimana saudara-saudara kita sudah banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan kita, cepat ataupun lambat kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab hikamnya, beliau berkata, tadhhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'. Dunia pergi sedikit demi sedikit hingga tak tersisa sedikit pun daripada dunia. Maka dari itu, jadilah kita orang yang cerdas. Dunia yang kita punya yang fana dan sementara ini, jadikan itu bermanfaat dan kekal sebagai bekal kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita sukses di dunia, senang di dunia, bahagia di dunia, kemudian susah dan melarat nanti di akhirat. Maka dari itu, kelebihan harta kita harus kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, ingat, hidupnya kita di dunia ini adalah untuk ibadah, bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Hidupnya kita di dunia ini ialah untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk mencari pangkat setinggi-tingginya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap salat kita senantiasa berikrar kepada Allah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Bukan untuk dunia, bukan untuk organisasi, bukan untuk partai, akan tapi lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup di dunia
Apabila kita tidak ibadah kepada Allah, di dunia hanya makan, minum, tidur, dan buang hajat saja, maka tidak ada beda kita dengan binatang, kambing, sapi, dan binatang-binatang lainnya. Mereka makan sebagaimana kita makan, mereka minum sebagaimana kita minum, mereka buang hajat sebagaimana kita buang hajat. Maka dari itu apabila kita tidak ibadah, maka demi Allah tidak ada beda kita dengan binatang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ulaika kal an'am bal hum adall." Mereka yang hidup di dunia tidak mau ibadah, justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk, lebih jelek dibanding binatang. Ayyuhal ibad rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai dunia yang kita tempati saat ini, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan yang menipu, kehidupan yang menipu, kebahagiaan yang menipu. Siapa yang mengatakan hal seperti ini? Yang mengatakan hal seperti ini adalah Allah, zat yang menciptakan dunia. Zat yang menciptakan dunia lebih paham, lebih tahu akan hakikat ciptaannya. Maka dari itu jangan sampai kita di dunia bekerja, berusaha, berbisnis, tapi lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesenangan sesaat ini melupakan kita akan kesenangan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari dunia, baik itu bekerja, berbisnis, ataupun lain sebagainya, itu bukannya tidak lelah, bukannya tidak capek, lelah. Kita berangkat pagi, pulang sore, bahkan ada yang pulang hingga larut malam. Di jalan macet, di jalan panas-panasan, dan terkadang kita ada masalah dengan rekan-rekan, dan juga terkadang juga dimarahi oleh atasan. Akan tapi meskipun lelah, meskipun capek, setiap hari kita tetap mencari dunia. Kenapa? Karena ada harapan besar nanti di akhir bulan kita akan mendapat gaji. Demikian pula ketika kita sholat, ketika kita berzikir, ketika kita membaca Quran, capek, lelah, subuh-subuh kita ngantuk, kurang tidur dan lain sebagainya. Akan tapi meskipun lelah, meskipun capek, mari kita paksakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah di dalam ibadah di situ ada ridho Allah, di situ ada pahala dari Allah, di situ ada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keyakinan kita kepada Allah itu kalah dengan keyakinan kita kepada manusia. Dengan manusia kita percaya akan gaji di akhir bulan, padahal bisa saja gaji tersebut tidak turun, tapi kita percaya dan menjalaninya. Jangan sampai keyakinan kita kepada Allah kalah dengan keyakinan kita kepada manusia. Ayyuhal ibadah rahimakumullah. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun." Ketahuilah, ingatlah bahwasannya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau saja. Siapa yang mengatakan hal seperti ini? Yang mengatakan hal seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai permainan di dunia melupakan kita akan kehidupan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan membuat contoh. Seorang anak kecil itu sangat senang dengan permainan monopoli. Ketika anak-anak kecil bermain monopoli, dia gembira ketika mendapatkan uang banyak, padahal uang bohongan. Dia senang ketika bisa membeli hotel, bisa membeli rumah, bahkan bisa membeli pulau. Itu anak-anak kecil yang bermain monopoli senang, gembira. Dan sebaliknya, apabila mereka kalah, mereka bangkrut, uangnya habis, hotelnya terjual, rumahnya juga ludes, itu anak kecil sampai menangis. Kenapa? Anak kecil bermain monopoli gembira dan menangis karena akal mereka belum sempurna, mereka belum dewasa, mereka tidak paham itu hanya permainan saja. Demikianlah para wali-wali Allah, mereka tidak tertipu dengan dunia. Kenapa? Karena mereka paham
bahwasannya dunia itu hanya permainan saja. Maka dari itu, barang siapa yang hidup di dunia enggan untuk sholat, enggan untuk ibadah, enggan untuk ke masjid, hakikatnya meskipun mungkin tubuhnya sudah dewasa, bahkan mungkin rambutnya sudah beruban, akan tapi pikirannya masih anak-anak, pikirannya belum dewasa, dia belum paham bahwasanya dunia hanya permainan saja. Dan jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibadah rahimakumullah, sebagai penutup, ingat, hidupnya kita di dunia ini hanyalah cobaan. Hidupnya kita di dunia ini hanyalah ujian. Hidupnya kita di dunia ini adalah perjuangan. Kita ini sedang berjuang untuk apa? Untuk sukses. Dan sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk berpikiran jauh, untuk berpikir cerdas. Tidak hanya memikirkan kehidupan dunia yang sesaat ini, akan tapi kita juga harus memikirkan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Kita sedang berjuang agar sukses di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami hasanah, kebaikan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, dan bebaskan kami dari adab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu marilah kita berjuang agar sukses di dunia dan sukses di akhirat, dan semoga ketika kita wafat nanti, kita wafat dalam keadaan sukses, dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika kita wafat nanti, kita wafat dalam keadaan sukses, membawa amal ibadah yang dikabul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga dan diselamatkan dari adab api neraka. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa haddar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salat islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salat islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.